Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ulul hasanati kama ta'kulun narul khotob. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan kali ini kita akan membahas masalah hasad atau dengki. Satu, pengertian hasad atau dengki. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu melihat akar kata dari bahasa Arab yang membentuk kata ini. Makna hasad berdasarkan akar kata bahasa Arab. Hasad terdiri dari 3 huruf akar kata: ha, sin, dan dal. Akar kata ini memberikan makna dasar yang penting untuk memahami istilah tersebut. 1. Hak. Huruf ini seringkali menunjukkan sesuatu yang bersifat emosional dan mendalam. Dalam konteks hasad ini merepresentasikan perasaan yang kuat dan membara di dalam hati. 2. Sin. Huruf ini menyiratkan pergerakan atau perubahan. Ini menunjukkan bahwa perasaan hasad tidak statis. Perasaan ini terus berkembang dan mempengaruhi pikiran serta tindakan seseorang. 3. Zal. Huruf ini menandakan kedalaman atau intensitas dalam hasad. Perasaan dengki ini tidak dangkal, tetapi sangat mendalam dan instan. Para pemirsa yang bahagia, definisi istilah hasad atau dengki dalam konteks syariat. Hasad atau dengki dapat diartikan sebagai berikut: tamanni zawali ni'matil mahsudi wa husuliha lil hasid. Artinya, keinginan agar nikmat yang dimiliki oleh orang yang didengki hilang dan berpindah kepada orang yang hasad. Hasad adalah perasaan di mana seseorang menginginkan agar kenikmatan atau kelebihan yang dimiliki oleh orang lain hilang atau berpindah kepada dirinya.
Para pemirsa yang bahagia, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 54, am yahsyudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad dan pengikutnya karena karunia yang telah diberikan Allah kepada mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa hasad atau dengki adalah perilaku yang tidak disukai oleh Allah dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Para pemirsa yang bahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotob. Artinya, jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menggambarkan bahaya dari sifat hasad yang bisa merusak amal kebaikan seseorang. Hasad atau dengki disebabkan adanya permusuhan, iri kepada sesuatu yang dimiliki seseorang, atau saling bersaing tapi untuk menjatuhkan. Hasad atau dengki merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Hasad sulit diobati apabila telah merasuk kepada jiwa seseorang. Hasad akan menjadi penyakit masyarakat yang akan merusak persaudaraan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Quran surat Al-Falaq surat ke-113 ayat 5. Para pemirsa yang bahagia, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Anas bin Malik anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslimin ayyah jura akhahu fauqa salasin. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian saling membenci, saling menghasut, saling membelakangi, tetapi jadilah kamu sekalian itu hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim jilid 4 garis miring 2189. Gambaran dengki, penyakit hati yang menghancurkan kebaikan dan keharmonisan. Para pemirsa yang bahagia, 2 contoh perilaku hasad atau dengki. Perhatikan contoh perilaku hasad berikut ini. Ketika penerimaan rapot kenaikan kelas yang lalu, Amir mendapatkan nilai yang bagus sehingga menjadi juara 1 di kelasnya. Amir pun mengucap syukur alhamdulillah berkat semangatnya yang rajin belajar disertai doa setelah melaksanakan sholat 5 waktu.
Akhirnya ia menjadi juara. Ayah dan ibunya pun bangga kepada Amir. Sebagai hadiahnya, Amir dibelikan sebuah notebook untuk keperluan dalam menunjang belajarnya. Suatu sore teman-temannya bermain ke rumah Amir. Mereka tahu bahwa Amir mempunyai notebook baru yang dibelikan ayahnya. Beberapa teman Amir merasa senang karena diizinkan untuk memakai notebook tersebut. Berbeda dengan Sultan, ia merasa iri terhadap Amir yang memiliki notebook baru. Ia pun membuat cerita bohong bahwa notebook milik Amir itu hasil korupsi ayahnya yang bekerja sebagai pegawai negeri. Hal ini dilakukan Sultan karena rasa irinya terhadap Amir. Perilaku yang dimiliki Sultan seperti itu biasa disebut hasad atau dengki. Hasad mempunyai arti iri atau dengki terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Sebagai anak muslim yang baik, tentunya kamu dapat menjauhkan diri dari sifat hasad ini karena termasuk sifat tercela. Para pemirsa yang bahagia, 3 akibat perilaku hasad atau dengki. Akibat buruk yang ditimbulkan dari perilaku hasad atau dengki antara lain: 1. Orang yang memiliki sifat hasad atau dengki akan dibenci orang lain dan hidupnya tidak akan tenang dan tentram. 2. Menimbulkan rasa dendam dan keinginan untuk membalasnya bagi orang yang dirugikan. 3. Menimbulkan perasaan tertekan dan kegelisahan bagi pelakunya apabila belum bisa melampiaskan keinginan dan maksudnya. 4. Dapat menyebabkan seseorang bersikap sombong atau takabur dan tidak mau menerima kebenaran. 5. Merusak keimanan seseorang dan semakin menjauhkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Perbuatan hasud atau dengki dapat menghapus amal kebajikan seseorang yang telah dilakukannya. 7. Merusak tali persaudaraan dan silaturahmi akibat hubungan yang terbina baik menjadi retak atau terputus. Para pemirsa yang bahagia, cara mencegah hasad. Cara mencegah hasad atau dengki. Hasad dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti permusuhan, kebencian, takabur, sombong, ujub, bangga diri, ambisi, bahil, serta buruknya akhlak. Masih mengacu pada sumber yang sama, berikut cara mencegah hasad atau dengki yang bisa dilakukan umat Islam. 1. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berlapang dada dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari penyakit hasad atau dengki. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada orang yang beriman agar selalu berlindung kepadanya dari hasad atau dengki dan perbuatan orang yang melakukan hasad atau dengki, sebagaimana Dia firmankan, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq
surat ke-113 ayat 5. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah atau keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.